warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah ta'lim mushola Al-Hikmah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga kita juga selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Hikmah Bapak Bejo beserta seluruh jajaran pengurus, tentunya kita doakan semoga beliau dan seluruh jajaran pengurus Allah anugerahkan semangat, sabar, telaten dan istiqomah dalam rangka memakmurkan mushola. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentu kita juga mendoakan kepada semuanya para pengurus mushola, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Semua yang hadir di sini tentu tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Alhamdulillah, di pekan ini, pekan kedua, malam Ahad kedua, kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, di waktu juga yang penuh dengan barokah, antara maghrib dengan isya yang tidak terlalu lama, yang sesaat ini semoga dicatat oleh Allah menjadi waktu yang kita isi dengan amal soleh, waktu yang kita isi dengan melaksanakan satu di antara rangkaian kewajiban, yaitu thalabul ilmi, dan kelak akan menjadi saksi bahwa kita pernah kumpul bareng di mushola ini membahas atau menceritakan atau menguraikan tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yang kemudian diturunkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang pada gilirannya kita kebagian, kita kecipratan risalah itu. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan wasilah, dengan asbab, dengan lantaran suratul Fatihah, Allah anugerahkan untuk kita kemudahan dan gampang dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita juga dikaruniai keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ada Pak RW, ada Pak Cecep hadir di sini. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di suasana bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, di mana di bulan ini ya di berbagai tempat, hampir di semua tempat lah. Kadang-kadang itu di masjid, di musola, di lapangan, di rumah, jadi acara Maulid, bentuk syukur kita kepada Allah. Dan tentu rasa terima kasih dan sekaligus ekspresi kegembiraan kita mengingat kembali peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini juga bagian dari rasa syukur kita, rasa terima kasih kita bahwa kita bisa kumpul di sini karena memang berkat terutusnya beliau, berkat adanya Rasulullah. Enggak ada Rasulullah, enggak ada kita. Jangan bosen-bosen mumpung masih bulan Maulid. Ya meskipun baca sholawat enggak harus bulan Maulid, tapi ini mumpunglah di bulan Maulid, seneng-seneng atau hobi, gemar, makin semangat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini saya akan menyampaikan nasihat dari seorang sahabat yang terkenal gagah berani, yaitu sahabat Umar. Dulu sebelum masuk Islam jagoannya enggak kira-kira, begitu masuk Islam juga tetap tidak kurang gagahnya, bela Islam juga enggak ketulungan. Namanya sahabat Umar radhiyallahu an. Nah, beliau berkata begini, Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Saya ulangi, qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kata sahabat Umar, innallaha sesungguhnya Allah, ta'ala maha luhur Allah, katama menyembunyikan. Sittatan 6 perkara, Pak Sidik gak kelihatan. Tapi sehat. Sehat ya. Yang penting sehat ya. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Ada 6 tersembunyi di balik 6 yang lainnya. 6, anggaplah tuh. Ada rahasia di balik 6 perkara. Yang pertama, apa yang disembunyikan oleh Allah? Yang pertama, katama ar-ridho fi ta'atin. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya fi ta'atin, di dalam ketaatannya seorang hamba. Kalimat fi ta'atin ay minat ta'ati liyajtahidan nasu fi jami'it ta'ati roja'an ayyusadifaha fala yajuzu lana an nahqira atau an nuhaqqira. Ada yang baca an nuhqira, seralah yang baca saya ini. Ta'atan, enggak ada harkatnya masalahnya. Walau saghiratan jiddan li'annahu rubbama kana ridahu ta'ala fiha.
Saya ulangi, ada 6 perkara tersembunyi di balik 6 perkara yang lainnya. Ini kata sahabat Umar. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan 6 di balik 6. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan. Bukan Allah yang taat, bukan. Kita yang taat. Ada seorang hamba taat, ridhonya Allah itu disembunyikan. Enggak langsung diperlihatkan, enggak. Disembunyikan. Katama menyembunyikan Allah ar-ridho, akan ridho fi ta'atin dalam sebuah ketaatan. Minat ta'ati dari berbagai ketaatan. Tentu di situ bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tetapi ada target. Liyajtahidan nasu, agar manusia bersemangat, bersungguh-sungguh dalam fi jami'it ta'ati, dalam semua jenis ketaatan. Harapannya rojaan, ngarep-ngarep, rojaan karena berharap ayyuso difaha, supaya pengen ngepasin, ayyuso difaha, agar yang berbuat taat tadi pengen paslah menemukan ridhonya Allah itu tidak diperlihatkan manakala seorang hamba berbuat taat. Kok disembunyikan sih? Bukankah lebih baik diperlihatkan saja dalam bentuk apa gitu? Enggak, disembunyikan. Kenapa tersembunyi? Agar manusia terus bersemangat dalam melaksanakan aneka macam ketaatan. Harapannya tentu dari berbagai ketaatan itu pengen pas ridhonya, di antaranya itu ada di situ. Bisa dipahami Pak ya? Dengannya fala yajuzu, untuk kita semuanya nih, fala yajuzu, jangan sekali-kali. Fala yajuzu itu ora wenang maksudnya. Janganlah. Fala yajuzu, jangan sekali-kali. Lana untuk kita an-nuhkira, supaya kita jangan pernah meremehkan. Fala yajuzu lana an-nuhkira ta'atan, jangan pernah menyepelekan, meremehkan, nganggep enteng secuil apapun, walau saghiratan, ketaatan secuil apapun, bahkan jiddan. Jiddan itu maknanya kalau dulu saya maknain temenan. Jadi kalau Bapak sampai saat ini diberikan anugerah oleh Allah bisa berbuat taat apapun itu, sekecil apapun, apalagi yang gede-gede, kayak sedekah. Ini jangan ngomongin yang wajib-wajib lah. Jangan ngomongin yang sholat 5 waktu, anggap udah selesai itu mah. Sholat 5 waktunya itu berjamaah, keren. Itu luar biasa. Sedekahnya tiap hari, jangan ngomong yang 2,5%. Atau buat para petani 10% atau 7 atau 5. Ini mah sedekah yang sunnah-sunnah. Infak, sedekah yang sunnah. Bisa dijadikan sebuah rutinitas atau riyadhah. Meletakkan diri menjadi sebuah kebiasaan, umpama sehari ini berapa, diagendakan. Kok sanggup bisa menjalankan itu? Entah 2.500, entah 5.000 untuk sekedar bersedekah, apa itu anak yatim atau fakir miskin, atau menyisihkan di musola atau masjid. Diagendakan dalam aktivitas hari-hari, menyisihkan sebagian. Kok bisa seperti itu? Yang paling mungkin kita anggap remeh-temeh, ada orang nanya alamat,
atau yang pesen barang. Karena dia sudah dari pagi muter-muter nggak ketemu, nyari alamat pesenan, yang tukangan itu kurir tuh, saudara-saudara kita. Wajahnya sudah lusuh, capek, nanya. Kita yang ditanya, kelihatannya remeh. Tapi buat yang bertanya, luar biasa. Setelah muter-muter mungkin, gak tahu Google-nya apa, kurang pas apa gimana lah. Apa yang pesennya kebetulan lagi tidur dihubungi, atau rumahnya banyak kan bisa aja, atau gimana lah. Terus nanya sama kita, dalam kondisi dia perlu bener-bener tahu. Menurut kita kayaknya remeh-temeh. Tapi jangan pernah dianggap remeh. Ini kan bentuk ketaatan. Nolong orang dalam kebaikan. Kecuali yang pesen-pesen narkoba ya jangan itu kalau tahu begitu. Tapi kalau pesen-pesen barang ya kayak apa sih? Ya pokoknya seperti yang kita tahu lah. Atau ada orang minta dibantu apa? Nyebrang jalan. Atau minta bantu ngangkat. Kelihatan kan remeh itu. Apalagi yang gede-gede. Ini ngomongin yang kecil-kecil yang menurut kita walau saghiratan, meskipun kondisi ketaatan tadi saghiratan, kecil, jiddan, sangat. Kita nggak ngerti. Rubbama kana ridahu ta'ala fiha. Karena sangat boleh jadi ridhonya Allah itu ada di yang kecil itu, bukan di yang gede. Bukan yang pada saat kita kelihatan mantuk-mantuk sholat jamaah, ngaji, sregep, baca tadarus, bukan di itu, bukan. Boleh jadi dijawab pertanyaan orang yang butuh bantuan kita itu. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan, apalagi yang gede-gede. Yang pertama. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya. Enggak dikontanin. Enggak orang berbuat maksiat langsung benjol palanya, enggak. Langsung jalannya pincang, enggak. Atau langsung enggak. Allah sembunyikan murkanya. Fi maksiatin, dalam sebuah kemaksiatan. Yang pelakunya jangan kemana-mana pikirannya. Boleh jadi itu kita. Maksiat model apa? Minal ma'asi. Dari berbagai macam kemaksiatan. Kenapa Allah sembunyikan murkanya? Allah sembunyikan bendu marahnya. Liyajtanibahan nasu, agar manusia memiliki kesempatan, dan kesempatan terus demi kesempatan bersungguh-sungguh meninggalkan kemaksiatan itu. Liyajtanibaha, supaya ngadoi sopo ha ing maksiat atau ha ing maasi sopo an-nasu manusia. Jadi kita ini manusia, jangan pernah ngeremehin perbuatan maksiat sekecil apalah tibang ngambil sendal, alah tibang metik mangga, alah tibang nyabut singkong, alah tibang lihat orang lewat. Jangan dianggap remeh. Nah kalau kemudian kita seperti itu, memang kita tukang itu. Ada yang bening-bening terus matanya ngelihat pertama, ya itu mah rizki. Nah, tapi yang kemudian kita sengaja menteleng ya, sampai yang aneh-aneh itu. Alah tibang begitu doang, jangan nganggep remeh. Kenapa? Khosyatan. Karena khosyatan sengaja murkanya Allah tutupi, Allah simpan, Allah sembunyikan. Agar manusia itu menghindari kemaksiatan. Khosyatan, menghindarnya itu khosyatan karena takut al-wuqu'a, terjerembab fihi, di dalam ghadab. Fihi, takutnya terperangkap dalam murkanya Allah. Loh, kita nggak ngerti
Emang enggak, siapa yang tahu kalau kita lagi begini terus tiba-tiba kok berasa goyang, terus tiba-tiba ngelihat pintu kok gubrah, kita nggak ngerti. Nah itu jangan pernah meremehkan dosa atau maksiat sekecil apapun, karena khawatir di yang maksiat yang kecil itu murkanya Allah datang. Di sini dikatakan fala yajuzu lisahsin. Fala yajuzu maka orang wenang lisahsin kedua jenggerengan. Jenggerengan tuh ya kita. Wong lah. Lisahsin bagi kita lah udah. Ayyuhaqqiro atau ayyuhkiro. Kita maknain makna murad sajalah. Kita jangan pernah meremehkan maksiatan, satu kemaksiatan. Wa indaqat jiddan. Meskipun lembut. Dakot itu bukan kecil lagi. Ya sebutir apalah. Entah kepleset lidah. Apalagi kalau ngomongin orang sengaja mah itu mah lain. Ngomongin kejelekan orang itu mah bukan kecil. Bukan itu mah. Ini mah yang kecil. Apa pas ngelirik terus lihat yang aneh-aneh terus balik lagi ngelirik. Kan kelihatannya sepele. Wong saya punya mata dia lewat. Kan merasa kita nggak salah. Tahu begitu malah mandeng nggak berhenti ya itu. Wa indaqat meskipun kesalahan itu lembut, super kecil. Kenapa? Li'annahu la yu'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Ghadbuhu ta'ala. Ghadaban. Karena kita enggak ngerti. Terkadang murkanya Allah itu ada di yang kecil itu. Kita tahu ada keterangan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk berarti menjadi gede. Dan tidak ada dosa gede kalau dicicil dengan istighfar, rontok. Nah tiba-tiba ini kita nganggep remeh. Kalau tadi yang pertama, kita jangan nganggep remeh ketaatan kita kepada Allah secuil apapun. Saya ulangi yang pertama, maka target hidup kita dalam keseharian itu ciptakan suasana atau ciptakan kondisi sekecil apapun kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sekecil apapun. Standarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Saya bisanya sumbangsi pikirannya. Saya bisanya sumbangsi tenaganya. Alhamdulillah saya mah bukan cuma pikiran, tenaga, duitnya juga punya. Lebih top. Alhamdulillah saya bukan cuma pikiran, tenaga, duit, ilmu juga ada. Teknis atau gimana lah, taktik atau siasat. Ya ilmu umpamanya bisa berbagi pengetahuan. Luar biasa. Apalagi sampai bukan cuma duit, bukan cuma ilmu, tapi dia udah full maksimal itu. Yang timbang ya itu tadi. Nah sekarang yang kedua, jangan pernah ngeremehin perbuatan maksiat. Sebab boleh jadi murkanya Allah ada di yang secuil itu. Lalu yang ketiga yang Allah sembunyikan adalah wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Sering di bulan Ramadan guru-guru kita menyampaikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu masyhur, banyak penjelasan munculnya di 20 hari, 10 hari terakhir dan adanya di tanggal-tanggal ganjil. Itu sering, tapi tetap disembunyikan. Bahwa juga ada keterangan Lailatul Qadar itu ya sejak teng Ramadan sudah bisa jadi di situ. Tapi Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan? Ini yang ketiga. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadhana. Wa katama lan ngumpetaken sapa Allah lailatal qadri ing malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadhana kang wonten ing dalem bulan Ramadan.
Supaya apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami' syahri Ramadhana. Liyajtahida supaya bersungguh-sungguh. An-nasu manusia, mudah-mudahan termasuk kita karena kita juga manusia. Bersungguh-sungguh dalam urusan apa? Fi ihya'i jami' syahri Ramadhana, di dalam menghidupkan seluruh malam-malam yang ada di bulan Ramadan, bahkan siangnya. Bil ibadati, diisi dengan ibadah. Kenapa sih? Karena di bulan Ramadan bahkan yang disinyalir di malam itu ada malam Lailatul Qadar, enggak kira-kira fa inna ajran nafli ka ajril fardi. Karena memang di bulan Ramadan itu ganjaran sunnah kayak ganjaran fardu. Ini kalau sudah begini pengen ketemu Ramadan lagi udah. Fi ghairihi ing dalam liyane bulan Ramadan. Beda di Ramadan ini. Tapi tetap Allah sembunyikan malam Lailatul Qadarnya. Kama fil hadis bal qala an-Nakhai, di sini nih Imam Nakhai sampai ngomong begini. Raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin. Satu rakaat fihi di bulan Ramadan. Afdalu lebih utama min alfi raq'atin ketimbang 1000 rakaat fi ghairihi ing dalem liyane bulan Ramadan. Ini Imam Nakhai. Apa itu di malam Lailatul Qadar? Beliau enggak ngomong begitu. Pokoknya anggap semua bulan Ramadan adalah ada malam Lailatul Qadarnya. Berarti pada saat kita sholat serokaat di bulan Ramadan lebih top, lebih utama ketimbang 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Kalau dalam Al-Quran jelas itu di malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi. Tapi kan kita nggak ngerti yang mananya. Makanya semua malam-malam di bulan Ramadan, kalau harinya gak usah dibahas lagi lah pada puasa, menghidupkannya. Tapi kita nggak ngerti yang mana Lailatul Qadar karena disembunyikan oleh Allah. Sengaja supaya semua malam Ramadan kita hidupkan. Sebenarnya panjang di sini, tapi takut nggak nutup nanti waktunya. Dah. Lalu yang kelima, ini menarik banget ini. Lailatul Qadar sebenarnya menarik. Ini jam bener. 10 menit lagi. Ini setengah jam lewat ini. Yang kelima apa yang keenam? Yang kelima. Kayaknya yang kelima. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Diulangi supaya nyangkut. Allah menyembunyikan 6 di balik 6. Pertama Allah sembunyikan ridhonya di saat taat. Taatnya hamba. Yang kedua Allah sembunyikan murkanya di balik maksiat. Lalu yang ketiga Allah juga sembunyikan, yang ketiga nih. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di malam-malam bulan Ramadan. Lalu yang keempat Allah sembunyikan wali-walinya, kekasih-kekasihnya di antara kita. Kita nggak ngerti di antara kita yang duduk ini ada wali apa enggak, ya kita nggak tahu karena kita bukan wali. Sebab yang tahu wali, wali lagi. La ya'riful wali illal wali. Ya, kita nggak ngerti. Tapi nggak tahu kita. Artinya nggak tahu tuh boleh jadi ada. Karena memang disembunyikan. Wali itu disembunyikan. Dah kan dia nggak ngerti kalau dia itu wali, dia sendiri nggak paham. Wa kata ma'auliya'ahu fima bainan nas. Ya konon katanya wali yang top itu ya wali yang dirinya sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Kekasih Allah. Bukan wali muridnya. Kalau wali murid rata-rata wali semua ini. Allah sembunyikan. Supaya apa? Allah sembunyikan wali-walinya itu di antara manusia. Kaila yahtaqiru, supaya jangan menghina ahadan terhadap seseorang minhum
dari mereka. Maksudnya supaya kita jangan menghina manusia, udah gitu aja lah. Sebab khawatir boleh jadi yang kita hina itu orang yang dikasihi oleh Allah. Bahaya itu. Kita ngumpet-ngumpet, kita maki-maki, kita marah-marah terhadap orang yang orang itu walinya Allah. Wah, bahaya itu. Kualat tenanan. Wa kayatlubu ad-du'a. Saya ulangi, kenapa disembunyikan wali Allah? Oleh Allah sembunyikan supaya kita jangan saling menghina, udah gitu aja. Kaila yahtakiru ahadan minhum wa kayatlubu ad-du'a. Supaya kita mintain doanya, minta kepada Pak RW, minta kepada Pak Cepin, minta. Sebab kita nggak ngerti, boleh jadi di antara ini. Wali itu bukan berarti, jangan bayangin wali itu yang pakainya rodal radil, compang-camping, kusut, lusuh. Ya, itu mah bukan. Boleh jadi yang wali itu yang pakaiannya necis, sepatunya mahal, naik turun mobil. Ya nggak menutup kemungkinan yang model begitu. Jadi jangan bayangin kalau wali itu orang yang bisa terbang, sholatnya di atas air, itu mah tukang sulap gitu. Terus yang punya apa itu wali kekasih Allah. Jadi dalam kondisi dia bagaimana ya terserah Allah. Bisa jadi bos, bisa jadi pemerintah, bisa di tukang dagang, bisa jadi ya tukang ajar, bisa jadi apa saja. Boleh. Supaya apa? Maka dengannya roja'an ayyusadifu al-waliya. Kita disuruh baik kepada semua orang. Kita minta doa kepada semua orang. Sebab kita berharap boleh jadi pengen yang kita mintain doanya, yang kita berbuat baik kepadanya itu pengen pas itu kekasih Allah. Pencocok. Maka dengannya fala yajuzu li syahsin ayyu haqqira ahadan minan nas, maka jangan sekali-kali bagi kita nih ngecek, ngeledek, ngenyek, menghina. Jangan menghina manusia yang lainnya. Li'annahu la yadri rubama huwa min auliyaihi. Karena kita nggak ngerti. Jangan-jangan yang kita hina, yang kita ledek, yang kita itu satu di antara wali Allah. Wah, Allah marah. Dianya nggak marah. Allah yang marah. Nah, itu makanya ada istilah itu tuh. Dianya sih boleh jadi nggak ada masalah. Yang punya marah. Nah, kalau sudah yang punya marah, udah susah hidupnya udah. Makanya jangan pernah menghina orang, jangan. Siapapun dia, siapapun. Anak kecil kah, apalagi orang tua, apalagi orang berilmu. Termasuk yang tukang maksiat, jangan dihina, jangan. Termasuk yang beda akidah dengan kita, jangan dihina. Jangan. Apalagi yang satu akidah, apalagi orang tua, apalagi guru, apalagi mertua. Wah, itu. Yang kelima, wakatamal mauta fil umri. Berapa menit lagi, Dik? 5. Allah juga sembunyikan kematian di dalam umur. Wakatama Allah sembunyikan. Al-mauta kematian. Fil umri di dalam umur. Fayambaghi hina idin likulli ahadin ayyasta'idda lil mauti. Maksudnya Allah sembunyikan, ya kan bisa-bisa saja. Diumumin kematian sesuai abjad. Nama Andi paling pertama A. Ya, umpamanya tukang sorting. Kalau ngikutin abjad gitu. Iya. Tapi kan gak begitu. Dan memang kematian menjadi rahasia Allah, gak ada. Cuma kalau sudah datang waktunya, gak bisa digeser, gak bisa maju, gak bisa mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu kematian, tapi dirahasiakan. Maka dengan demikian seyogyanya likulli ahadin ayyasta'idda lil mauti, untuk kita mestinya siap-siap. Ayyasta'idda itu mempersiapkan bekal untuk
kematian, bukan nyimpen rokok, bukan nyiapin kopi, bukan numpuk duit, bukan. Tapi banyakin amal boleh nyari duit yang banyak untuk amal Amal soleh itu apa sih? Untuk keluarga, itu amal soleh. Nafkahin anak istri, itu amal soleh. Melebar ke tetangga, melebar ke masjid, melebar ke madrasah, melebar ke fakir miskin, melebar ke anak yatim. Itu bagus. Boleh. Itu namanya ayyasta'idda lil mauti. Tapi buat kita umat Islam, ya sebaik apapun kita, iman, modal kita iman. Nah prakteknya pada wilayah syariat, orang yang beriman berarti mesti pasrah. Islamnya dicek. Nah satu di antara rukun Islam, sholatnya. Jangan diabaikan. Ini masalahnya pokok sholat itu. Pokok. Ada orang sebelah sono baik, ramah, mantap. Orangnya bergaul, tapi nggak sholat. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa urusan Allah. Tapi wilayah-wilayah syariat, ya sholat itu ibadah pokok. Pondasinya iman kepada Allah. Prakteknya ajarannya dilaksanakan. Satu di antara ajaran Islam adalah ya sholat, bahkan rukun sholat. Nah kalau nggak sholat, ya nggak punya pasportnya kita, nggak punya alasnya. Gimana? Ya wallahu alam, terserah kepada Allah. Nih, nanti di yang keenam. Fi kulli waqtin bil ibadati farubbama yafja'uhu al mautu. Jadi supaya kita terus mempersiapkan diri dalam setiap waktu diisi dengan ibadah-ibadah banyak macamnya. Ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghair mahdoh. Yang ghair mahdoh ya yang nawafil itulah. Nah, sebab ingat rubama yafja'uhul mautu, karena kematian datang enggak permisi. Yang terakhir, wa katamas sholatal wusta, dan Allah sembunyikan sholat wusta ail fudla, sholat yang penuh dengan keutamaan, fis sholawati, dalam aneka macam waktu sholat, duhur, asar, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang mana yang disebut sholat wusta Allah sembunyikan. Supaya apa? Liyataharran nasu jami'aha wa akhfallahu ismaul azam fi jami' asma'i yajtahidan nasu fid du'ai bi jami'iha raja'an ayyusadifuhu wa akhfa sa'atal ijabati fi yaumil jum'ati yajtahidan nasu bid du'a fihi. Nah, buru-buru Allah sembunyikan. Mana di antara sholat yang 5 waktu yang disebut sholat wusta, sholat yang paling top, sengaja Allah sembunyikan. Kenapa? Supaya kita jangan pernah berani ninggalin sholat, apalagi sudah biasa berjamaah. Orang yang sudah rutin berjamaah, sewaktu saja ketinggalan, rasa-rasanya sayang banget. Kalau yang gak biasa berjamaah mah, cek orang Sunda mah hare-hare. Apalagi yang sudah berani ninggalin sholat, gak ada rasa takut-takutnya, gak ada rasa miris-mirisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus bersemangat, terus diberikan hidayah, terus diberikan ghirah untuk tidak sanggup ninggalin sholat 5 waktu, ditaikin, kemudian berjamaah, dinaikin lagi kualitasnya, fahami syarat rukunnya, dinaikin kualitas hati kita kepada Allah penuh dengan kepasrahan, ditingkatkan kehusuannya, harapannya mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma kfina syarradz zalimin waj'alna min fitnati hadhid dunya salimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa ikhwani jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.